kajian tafsir suratul A'raf. Kita mulai dari ayat yang ke-178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yahdillahu fawwal muhtadi. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan hidayah. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, thumma qala ta'ala mubinan annahu al-munfaridu bil hidayati wal idlal. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberi hidayah dan yang menyesatkan. May yahdillah bi ay yuwaffiqahu lil khairati wa yaqsimahu minal makruhati wa yu'allimuhu ma lam yakun ya'lam fawwal muhtadi haqqan li'annahu athara hidayatahu ta'ala. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik melakukan kebaikan, dijaga dari segala sesuatu yang tidak disukai, diberi ilmu oleh Allah yang sebelumnya dia tidak tahu, maka orang itulah yang mendapat hidayah sebenarnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih orang itu untuk mendapat hidayahnya Subhanahu wa ta'ala. Wa may yudlil fayukhaddiluhu wa la yuwaffiquhu lil khair fa ulaika humul khasirun li anfusihim wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, Allah merendahkannya dan tidak memberi taufik kepadanya untuk berbuat baik, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi diri mereka, rugi keluarganya pada hari kiamat nanti. Dan itulah kerugian yang nyata. Wallahu ta'ala alam. Di dalam ayat ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa hidayatut taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disyariatkan kepada kita semua untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah memberi taufik kepada hamba untuk melakukan kebaikan dan diselamatkan dari kesesatan, itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mampu melakukannya, dan itu ialah hak Allah. Maka kita hendaknya memperbanyak doa, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda
wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, merasa cukup dengan rezeki yang kau berikan. Nah, dan kekayaan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, nah, kehormatan diri dan merasa cukup atau kekayaan hati, nah, dalam menerima rezekimu. Yang kedua, orang yang Allah sesatkan adalah orang yang rugi dunia dan akhirat. Karena orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi hidayah kepadanya. Orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan dijauhkan dari rahmatnya di dunia dan juga dijauhkan dari surganya di hari kiamat nanti. Maka itu adalah kerugian yang nyata. Wal iyadu billah. Yang ketiga, di dalam ayat ini disyariatkan untuk memohon as-sabat, keteguhan dan keistiqomahan alal haq, di atas kebenaran. Karena hati manusia itu berubah-ubah. Kadang semangat, kadang loyo, ya. Kadang senang berbuat baik, kadang malas berbuat baik. Kadang dia mengikuti al-haq, kadang mengikuti yang batil. Berubah-ubah. Ya. Dan tidak tahu nanti di akhir hidupnya di atas al-haq atau di atas yang batil. Sehingga kita disyariatkan untuk memohon as-sabat alal haq, keteguhan di atas kebenaran, keistiqomahan di atas apa ini? Kebenaran. Di antara cara agar kita bisa teguh di atas al-haq, bisa istiqomah di atas al-haq, ada beberapa kiat atau cara yang bisa ditempuh. Yassar wa umurana. Semoga Allah memudahkan perkara kita untuk melaksanakan dan menempuhnya. Di antaranya ialah nusratu dinillah. Ikut andil dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ikut ambil bagian dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jihad fisabilillah yang syar'i, ikut ambil bagian. Ya. Ada dakwah ilallah, ikut ambil bagian. Ada amalan-amalan albir wa taqwa, kita ikut ambil bagian. Sarwan, infak dan sedekah fisabilillah, ikut ambil bagian. Nah, itu salah satu cara agar kita bisa apa ini? Teguh di atas al-haq. Ikut ambil bagian membela agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an.
Ayat surat Muhammad ayat yang ke-7. Surat Muhammad ayat yang ke-7. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, yakni menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan langkah kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, memberi kalian as-sabat alal haq, memberi keteguhan hati untuk kalian agar istiqomah di atas kebenaran. Namanya innamal jaza min jinsil amal. Kalau kita membela agama Allah, ya Allah akan menolong kita dan bahkan dikasih tambahan tadi, diberi as-sabat alal haq wa yutsabbit aqdamakum. Cara yang kedua, berusaha untuk mengamalkan la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Di la ilaha illallah maknanya ialah tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa ini? Mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ini berusaha untuk memurnikan tauhid, berusaha untuk meluruskan tauhid. Ini bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keteguhan di atas al-haq. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberi keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, baik ketika masih hidup di dunia maupun di akhirat. Al-qawlu tsabit di dalam ayat ini adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, maka disebutkan dalam riwayat ayat ini terkait dengan fitnah kubur, pertanyaan di dalam kubur. Mereka-mereka yang selama hidupnya memurnikan tauhid, melaksanakan la ilaha illallah, maka ketika di dunia mereka kokoh tauhidnya, teguh di atas al-haq, dan ketika mati di alam kubur, alam barzakh, dia pun mampu menjawab pertanyaan dua malaikat dengan ucapan yang benar. Itulah yang dimaksud yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Al akhirah di sini ialah segala peristiwa yang terjadi setelah kematian. Di antaranya ialah peristiwa yang terjadi di alam barzakh, atau alam kubur. Jadi kita di alam barzakh, dalam kubur nanti akan ditanya, "Marabbuk?" Siapa Rabbmu? "Wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Nah, ini kalau kita ketika di dunia tidak mengamalkan al-qaulu tsabit, ucapan yang kokoh, itu la ilaha illallah, maka enggak bisa menjawab. Tapi kalau kita diberi keteguhan oleh Allah, keistiqomahan di atas tauhid ketika di dunia, maka ketika di alam barzakh dia akan menjawab dengan mudah. Rabbi Allah, Rabbu ialah Allah, wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kami ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa dinul Islam, dan agama kami ialah al-Islam. Nah, kemudian cara yang ketiga agar istiqamah atau as-sabat alal haq, al-infaq fi sabilillah. Berusaha untuk berinfak fi sabilillah. Al-infaq fi sabilillah. Berinfak fi sabilillah, jangan menunggu kaya. Kalau orang kaya punya kelebihan harta, biasa, ya kan? Nasi, ya. Masih belum disebut dermawan. Tapi kalau orang itu enggak punya, hartanya cuma sedikit, tapi sering ngasih, itulah dermawan yang sebenarnya. Nah, dengan sering infak, dengan sering sedekah, dengan sering memberi makan orang yang membutuhkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi keteguhan orang itu di atas al-haq. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 265. Surat Al-Baqarah ayat 265. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Al-ayat, seterusnya ayat. Permisalan orang-orang yang berinfak dengan harta mereka dalam rangka mencari ridha Allah dan dalam rangka memberi keteguhan diri mereka, berusaha untuk meneguhkan diri mereka di atas al-haq. Al-ayat. Di sini menunjukkan bahwasanya infak fisabilillah yang ikhlas karena Allah itu bisa menyebabkan orang itu teguh di atas al-haq. Jangan nunggu kaya untuk infak, ya. Karena infak itu sesuai dengan apa ini? Kemampuan masing-masing. Kemudian yang keempat, doa. Agar kita selamat dari kesesatan dan tetap teguh di atas al-haq, harus banyak-banyak berdoa. Kalau tadi doanya dalam hadis, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Adapun dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, Rabb kami, limpahkan atas kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan langkah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 250. Juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 147. 147 ya. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampaui batas
wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan langkah kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Sorry, ayat yang ke 147. Ali Imran ayat 140. 140. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. 147. Sorry, Pak. 147. Lihat mushaf, ya, tafsir kata. Nah, sorry. 147. Cek. Mushaf. Sorry. 147. 147. 147. Kemudian termasuk cara agar as-sabat 'alal haq, tadabburul Qur'anil Karim. Tadabburul Qur'anil Karim. Tadabbur, mempelajari dan menghayati kandungan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 102. An-Nahl ayat 102. Qul, katakanlah, wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazzalahu ruhul qudus mir rabbik. Al-Quran itu diturunkan oleh ruhul qudus, yakni malaikat Jibril, mir rabbika, dari Rabbmu, bil haqqi, dengan benar, liyusabbital ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahuda, dan diberi hidayah, wa busra, dan kabar gembira lil mukminin, bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Di antara faidahnya ialah liyusabbital ladzina amanu. Allah akan memberi keteguhan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran itu. Bagaimana cara mereka bisa kokoh di atas al-haq? Ialah dengan cara tadabburil Qur'anil Karim, ya, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Tadabbur itu mempelajari isinya, memahaminya, dan menghayatinya. Menghayati itu benar-benar meresapi dan mengamalkan isinya. Nah, tidak cuma dibaca saja, ya. Kalau yang baca Quran kan banyak, yang hafid juga banyak. Tapi apakah mereka itu telah tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran? Enggak semua. Enggak semua. Banyak yang tidak hafid lebih menghayati isi Al-Quran daripada yang hafid. Banyak juga yang hafid, dia hanya sampai pada huruf-huruf Al-Quran saja. Kandungan isinya mereka tidak paham. Sehingga kalian harus menjadi orang yang plus. Nah, plus itu berarti ya, sudah hafid juga mampu menghayati dan mendalami kandungan isi Al-Quran. Sehingga dengan demikian akan ditenangkan hati kalian
oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keteguhan di atas al-haq. Nah, kemudian cara berikutnya agar tetap teguh di atas al-haq, tidak menyimpang. At-ta'assi bis-shalihin wad-du'atis sabiqin. Berusaha untuk mencontoh dan meneladani orang-orang solih dan para da'i yang telah mendahului kita di atas al-haq. Ini kalian rajin membaca kisah teladan dari orang-orang solih dan para da'i ilallah yang telah mendahului kita di atas al-haq. Dengan cara itu kalian pun akan semakin kokoh, ya, semakin sabar dalam menghadapi ujian-ujian dalam hidup ini. Sebagaimana Rasulullah juga begitu, diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang isinya adalah perjuangan para nabi dan rasul sebelum beliau. Sehingga beliau semakin kokoh di atas al-haq. Ya, beliau berusaha untuk meneladani para pendahulunya. Disebutkan dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Masing-masing telah kami kisahkan kepadamu, wahai Nabiku Muhammad SAW, min amba'ir rasul, berupa berita para rasul. Ma nuthabbitu bihi fuadak, sesuatu yang bisa mengokohkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'idah wa dzikra lil mu'minin. Dan kisah ini bisa mendatangkan kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi para nabi dan rasul itu mereka dalam berjuang, masya Allah, ya, tidak kenal lelah, ikhlas karena Allah, sabar menghadapi gangguan kaumnya. Ini dikisahkan di dalam Al-Quran untuk menghibur hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar tetap tenang dalam berdakwah, agar sabar dalam berdakwah, agar tetap kokoh dan teguh di atas al-haq. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabatnya kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Untuk apa? Agar para sahabat juga tenang di atas al-haq. Liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busrah lil muslimin. 6. Oh, ini salah cetak. 6. Yang benar di mushaf, wa busra lil muslimin. Nah, bukan lil mu'minin. Nah, jazakumullah khairan. Nah, tadabbur berarti kalian ya. Nah. Teliti. Nah, ya. Isalah cetak kitabnya. Lil muslimin. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bawah Ka'bah. Nah, sambil merebahkan diri. Ternyata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berkata kepada beliau,
Ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana. Wahai Nabi SAW, mengapa engkau tidak segera meminta pertolongan kepada Allah agar kita segera menang, enggak menderita seperti ini? Mengapa Anda tidak langsung berdoa kepada Allah agar kami dapat kebaikan langsung, enggak menderita seperti ini? Jadi para sahabat pengen segera mendapat kemenangan karena mereka tahu Nabi itu doanya mustajab. Kenapa enggak langsung berdoa kepada Allah minta kemenangan dengan segera? Kenapa harus menanti dengan penantian yang panjang? Rasulullah sedang berbaring di bawah Ka'bah. Para sahabat seperti itu permintaan mereka. Ingin segera menang, ingin segera nyaman dan tenang hidupnya. Bagaimana jawaban Rasulullah? Kana rajulun fi man qablakum. Ketahuilah wahai para sahabat, dulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yukhfaru lahu fil ardi, dimasukkan dalam galian tanah, fayuj'alu fihi, kemudian ditanam di dalam tanah, kelihatan kepalanya saja. Fayuja'u bil misyar, kemudian didatangkan gergaji, fayudha'u ala ra'sihi, dan gergaji itu diletakkan di atas kepalanya, fayushaqqu bisnadain, kemudian kepalanya dibelah menjadi dua. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi, namun penyiksaan itu tidak menghalanginya untuk tetap kokoh di atas agamanya. Wa yumsatu bi amsatil hadid, bahkan dia juga disisir dengan sisir besi. Maduna lahmihi min adamin au asabin, sampai terkelupas dagingnya dan uratnya. Wa ma yasuddu dzalika an dinihi, tapi penyiksaan semacam itu tidak menghalanginya untuk tetap kokoh di atas agamanya. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan, walakinnakum tastajilun, sungguh kalian terlalu tergesa-gesa untuk minta kemenangan. Belum dapat penyiksaan seberat itu, tapi sudah tidak sabar pengen segera apa ini? Menang, ya. Nah, mendengar sabda Nabi SAW semacam itu, para sahabat semakin kokoh agamanya, semakin kokoh langkahnya, dan mereka pun terbukti sabar di atas penyiksaan dan penderitaan yang dialami sewaktu di Makkah. Walaupun kemenangan jauh dari mereka, tapi mereka tetap kokoh di atas agamanya sampai betul-betul kemenangan itu datang. Ini faedahnya kisah-kisah teladan orang-orang terdahulu yang solih, para da'i ilallah yang solih, yang istiqomah di atas al-haq sampai mati. Ini kalau kita baca, kita teladani, maka akan menumbuhkan keteguhan di hati kita bahwa kita ini ternyata belum seberapa penderitaannya, belum apa-apa. Nah, sisir ya, sisir plastik. Nah, tambah ganteng, enggak tambah terkelupas. Nah, gergaji enggak gergaji kepala, ya, tapi bikin lemari yang bagus, ya. Nah, enggak ada yang nyiksa, bahkan ngelanggar pun enggak pakai dipukul, enggak pakai ditendang, apalagi ditanam dalam tanah. Nah, enggak pernah, ya. Nah, begitu. Kurang apa? Makan ya sudah cukup, ditambah lagi dengan menu yang lain, sempurna.
Kurang apa? Kenapa tidak lebih sabar? Nah, itu yang harus kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian termasuk cara agar sabat di atas al-haq ialah at-tarbiyah al-imaniyah. Berada di lingkungan pendidikan yang menekankan pada keimanan dan ketakwaan. Lingkungan yang di situ diajarkan bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara bertakwa kepada Allah. Diajarkan ilmu-ilmu agama ini tidak hanya semata-mata apa ini, wawasan, diajari akhlak yang baik, akidah yang benar, manhaj yang benar. Nah, ini tinggal kalian manfaatkan lingkungan yang memberikan at-tarbiyah al-imaniyah. Nah, karena lingkungan itu sangat apa ini? Mempengaruhi. Kalau lingkungannya memang lingkungan orang-orang kaya, sibuk untuk mencari dunia, ya sudah, namanya at-tarbiyah al-maliyah. Lingkungan yang orientasinya ialah pendidikan, keuangan, dan harta benda. Wah, temennya, oh kamu sudah punya motor baru ya? Oh iya, itu motor baru ini. Berapa harganya? Sekian. Oh gampang, beli. Oh kamu usahanya kok sukses? Gimana caranya? Gini. Oh iya, saya kepingin kayak gitu terus berlomba-lomba. Akhirnya semangat, ya kan? Kokoh langkahnya di atas tarbiyah maliyah. Begitu bangkrut, futur. Ya kan? Kenapa? Tarbiyah maliyah. Ada uang, semangat. Gak ada uang, loyo. Hasil dari tarbiyah maliyah. Kalau tarbiyah al-imaniyah itu terkait dengan keimanan. Imannya kuat, semangat. Imannya loyo, ya kau. Ya. Gak ada kaitannya dengan uang. Imannya kuat, gak punya uang, tetap semangat. Ini tergantung imannya. Kalau tadi tergantung hartanya. Nah, ketahanan dan keteguhan seseorang itu lebih awet jika dasarnya ialah keimanan. Sementara kalau dasarnya harta gak awet, sebagaimana harta itu memang tidak kekal abadi, ya, cepat habisnya. Cepat apa ini? Habisnya. Barakallahu fikum. Kemudian cara yang terakhir agar tetap sabat di atas al-haq ialah at-tanasuh bil haq wa bis sabri wa bil marhamah. Saling menasihati di atas kebenaran, di atas kesabaran, dan di atas kasih sayang. Sebagaimana dalam surat Al-Asr ayat 1-3 dan juga surat Al-Balad ayat 17-18. Barakallahu fikum. Taib ini ada yang meralat lagi. Yang benar lil mukminin. Hah? Ya, bukan lil muslimin. Hah? Nah, ya, kalian perlu cek lagi ya. Surat An-Nahl 102 lil mukminin, lil muslimin. Ya.
Ya. Yang 102. Surat An-Nahl ayat 102. Coba lihat mushaf. Mana mushaf? Nah. Ini 120 ya. Pak Yusuf. Nah, surat apa? An-Nahl ayat 120. Betul juga. Mana surat An-Nahl? Benar. Wahuda wa busra lil muslimin. Surat An-Nahl ayat 102. Ya. Nah. Jadi yang laki-laki salah. Yang benar lil muslimin. Ya. Nah. Insyaallah. Nah, dengan cara ini kan kalian langsung fokus. Wah, ngecek hafalannya, aku lihat mushaf. Wah, bagus. Ya, nah, itu sudah awal dari tadabbur. Ya, nah. Ustadz, orang yang berdakwah itu apakah harus jadi ustadz dulu baru berdakwah? Enggak, ya. Enggak harus. Berdakwah itu sesuai dengan apa ini? Kemampuan masing-masing. Ya, enggak harus jadi ustadz dulu, enggak harus jadi ulama dulu, ya. Enggak harus banyak ilmunya dulu, tidak, sesuai dengan kemampuan dakwahnya, ya. Baik. Apa bedanya antara bakhil dan as-sukh? Bakhil itu kikir, as-sukh itu kikir juga. Enak. Tapi as-sukh itu lebih parah daripada bakhil. Ya. Wa may yuqa sukha nafsihi. Nah, itu berarti orang yang dijaga dari keserakan dan yang ditambah bakhil. Jadi as-sukh itu di samping bakhil juga serakah. Kalau bakhil itu sifatnya umum. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.